mubarakan fih kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Puja dan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat-nikmat yang tidak akan pernah bisa terbayarkan dengan apapun. Dan semoga Allah wafatkan kita dengan 3 nikmat terbesarnya, yaitu nikmat Islam, iman, dan sunnah. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabat dan umatnya sampai akhir zaman. Yang saya hormati dan cintai karena Allah, Yayasan Sabilul Quran beserta dengan jajarannya, Kepala Sekolah Taman Tahfidz, Kepala Sekolah SDIT Tahfidz, dan pesantren yang membawahi SMP dan SMA Sabilul Quran beserta dengan jajarannya, serta unit operasional seperti divisi keuangan, divisi sosial, divisi rumah tangga, dan divisi media. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, yaitu hari Sabtu, seperti biasa ini adalah pekan bagi kita untuk mengupgrade kompetensi diri kita. Dan semoga pada kesempatan kali ini kita dapat terus mengembangkan pola pikir dan cara bekerja kita. Pada kesempatan kali ini, judul yang akan saya bawakan yaitu berjudul Kepemimpinan dan Kerjasama Tim. Judul ini saya ambil karena hal ini sangat erat berkaitannya dengan budaya kerja dan juga hasil dari pekerjaan kita itu sendiri. Karena kepemimpinan dan kerjasama adalah satu hal yang tidak dipisahkan, satu hal yang semuanya saling berkaitan. Namun pada awal kesempatan saya kembali mengingatkan bahwa kita sebagai umat Islam, umat yang Allah karuniakan dengan berbagai macam karunia, salah satunya itu adalah Al-Quranul Karim. Oleh sebab itu saya mengimbau kepada rekan-rekan saya, teman-teman kerja saya, jangan sampai kita lembaga tahfidz tapi kitanya belum memiliki keinginan untuk menjadikan Al-Quran adalah hal yang pertama kita baca pada saat kita bangun tidur, bukan handphone kita. Kita belum menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita secara paripurna atau totalitas. Salah satu hal yang harus kita lakukan setiap harinya adalah dengan terus menambah hafalan kita, ayat demi ayat, surat demi surat, bahkan juz demi juz. Karena jangan sampai dari tahun ke tahun umur kita yang makin berkurang, namun hafalan kita itu-itu saja. Kemampuan membaca Al-Quran kita itu-itu saja. Oleh sebab itu, atas dasar itu kami membuat program bahwa seluruh sivitas Sabilul Quran itu wajib bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Seluruh sivitas Al-Quran, seluruh sivitas Sabilul Quran itu mampu menghafal Al-Quran
dengan baik dan benar. Namun semua ini kembali kepada rekan-rekan semua, komitmen terhadap diri rekan-rekan semua untuk terus meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla, dengan salah satu caranya adalah mendekatkan diri kita terhadap Al-Quranul Karim. Dan saya juga menghimbau kepada seluruh rekan-rekan saya, jangan pernah melewatkan satu hari tanpa kita bersedekah. Sedekah kepada saudara kita dalam bentuk senyum, sapa, dan salam, itu adalah hal yang sangat mudah untuk kita lakukan. Oleh sebab itu, hilangkan semua kesulitannya pada saat kita bertemu dengan saudara kita. Ucapkanlah salam dengan tersenyum, dengan menyapa, kelembutan, dan tunjukkan keinginan kita untuk menjadi saudaranya dengan keikhlasan terhadap senyum dan sapa yang kita berikan. Teman-teman yang dirahmati Allah, jika bicara kepemimpinan itu bicara kerjasama atau teamwork. Kepemimpinan itu bicara motivation atau memotivasi. Kepemimpinan itu bicara kompetens atau kemampuan. Kepemimpinan itu bicara tentang skills. Kepemimpinan itu bicara tanggung jawab atau responsibility. Kepemimpinan itu bicara communication, mampu berkomunikasi. Kepemimpinan itu juga berbicara tentang power atau kekuatan. Dan yang terakhir, kepemimpinan itu bicara support atau bantuan. Pertanyaannya, apa yang melandasi itu semua untuk kita bisa menjadi seorang pemimpin yang baik? Karena kepemimpinan itu akan sangat mempengaruhi attitude atau perilaku. Kepemimpinan itu akan sangat mempengaruhi behavior. Dan kepemimpinan itu atau mindset dari kepemimpinan itu nanti akan mempengaruhi action. Juga akan sangat mempengaruhi hasil serta performance pada saat kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Pertanyaannya, siapa itu pemimpin? Apakah kita pemimpin? Islam sudah menjawab dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa dari Abdullah bin Abu Umar radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas siapa yang dipimpinnya. Kepemimpinan dalam hadis ini kita bisa melihat pertama secara fitrah bahwa kita dilahirkan sebagai seorang pemimpin. Terus yang kedua, kepemimpinan diartikan dalam bentuk amanah dalam sebuah tanggung jawab pada saat kita bekerja. Kita sebagai seorang ikhwan, pemimpin bagi anak dan istri kita. Begitu juga dengan istri kita, dia juga memimpin terhadap dirinya dan juga anak-anaknya dan saat di rumahnya. Dan kita akan diminta pertanggungjawaban atas hal ini. Oleh sebab itu, mindset pertama yang pengen saya bangun pada kesempatan kali ini adalah kita semua adalah pemimpin. Apapun jabatan kita pada saat kita berada di Sabilul Quran, secara fitrah kita adalah seorang pemimpin yang akan diminta pertanggungjawabannya. Ditambah dengan tanggung jawab atau amanah tambahan pada saat kita berada di Sabilul Quran. Siapa yang kita pimpin? Padahal jabatan kita seorang guru. Siapa yang kita pimpin? Padahal jabatan kita divisi keuangan.
Siapa yang kita pimpin padahal jabatan kita di rumah tangga? Siapa yang kita pimpin padahal kita seorang security? Maka pertanyaan itu harus kembali kepada lingkungan di mana kita bekerja. Lingkungan tempat kita bekerja ada lingkungan yang bergerak di dunia pendidikan. Seluruh santri-santri kita dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA ini adalah tanggung jawab kita bersama. Meskipun secara administratif benar itu tanggung jawab kepala unit masing-masing. Namun dalam hadis yang pertama tadi saya sebutkan, pada hakikatnya seluruh santri kita ada tanggung jawab kita semua. Karena kita semua adalah seorang pendidik. Maka seorang pendidik itu tidak dibatasi apa jabatannya. Seorang pendidik tidak dibatasi oleh tanggung jawab strukturalnya. Beda dengan seorang pengajar. Karena santri itu akan melihat seluruh komponen yang ada di lingkungan sekolahnya. Karena santri akan menjadikan contoh berdasarkan apa yang dia lihat atau yang berada di lingkungannya. Di lingkungan santri, pada saat dia berada di Sabilul Quran, yang dilihat adalah kita. Maka mau gak mau, siap gak siap, kita harus menjadi uswah bagi seluruh santri-santri kita. Meskipun itu santri TK, meskipun itu santri SD, SMP, dan SMA. Sehingga tidak ada lagi gap atau jurang pembatas. Saya hanya TU. Saya tidak ada kewajiban untuk mendidik. Mulai saat ini mindset itu harus dirubah. Karena kenapa tadi? Mindset itu akan sangat berpengaruh kepada pola sikap dan pola gerak kita. Meskipun kita guru umum, guru biologi, guru matematika, namun ingat, kita adalah seorang pendidik yang berkewajiban bahu-membahu untuk membentuk generasi muslim yang ada di lingkungan kerja kita, yaitu di Sabilul Quran. Jangan sampai kita tunda dulu, ada pengumuman meninggal dunia ya. Oh, dari kesantrian. Baik. Maka seluruh santri kita, ini adalah tanggung jawab kita. Sudah tidak ada lagi batasan secara struktural atau administratif. Oleh karena itu, seluruh sivitas Sabilul Quran harus mampu menjadi seseorang yang dapat dijadikan contoh, dapat dijadikan figur oleh santri-santri kita. Karena jangan sampai santri kita melakukan penilaian yang negatif terhadap salah satu divisi atau institusi yang ada di Sabilul Quran. Karena kenapa? Karena divisi tersebut itu tidak menunjukkan dirinya sebagai seorang pendidik. Karena ingat, tadi saya katakan, santri kita ini ada tanggung jawab kita semua. Sudah tidak ada lagi kooptasi atau batasan, ini kan santri SD, ini kan santri TK, ini kan santri SMP atau SMA.
Selama itu santri Sabilul Quran, maka kita bertanggung jawab untuk mendidiknya, membantunya dan menolongnya. Karena itulah hakikat dari pendidikan itu sendiri. Selanjutnya teman-teman yang dirahmati Allah, kualitas sekolah kita itu ada tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya tanggung jawab yayasan, bukan tanggung jawab direktur dan atau tanggung jawab kepala sekolah. Tapi kualitas sekolah kita ada tanggung jawab kita bersama. Semuanya harus memiliki cara pandang yang sama. Semuanya harus memiliki langkah yang sama. Semuanya harus memiliki visi gerak yang sama. Sudah tidak ada lagi pada saat yayasan atau direktur atau kepala sekolah atau pimpinan kalian itu bergerak lurus, tapi ada rekan kita bahkan yang menarik kita ke belakang. Semuanya harus sama-sama bergerak ke depan. Bagaimana cara meringankan beban pimpinan kita? Maka jawabannya sederhana. Jangan jadikan diri kita sebagai beban, tapi jadikan diri kita sebagai mesin penggerak, sehingga semuanya dapat bergerak maju bersama. Semua beban itu dipikul bersama, dipikirkan bersama, dan dicarikan solusi yang bersama. Tidak lagi ada yang mengatakan atau mindset yang mengatakan di dalam diri kita, ini sudah melewati tanggung jawab saya. Ini sudah melewati dari batasan yang bisa saya tolerir. Kemarin saya ceritakan pada saat saya mentraining guru-guru SD. Ada seorang guru, ya, umurnya sudah 60 tahun lebih. Secara ketenaga kerjaan, status kepegawaiannya harusnya dirubah. Namun tidak saya rubah di tempat saya yang lama. Karena kenapa? Karena tanggung jawab dia yang dia tunjukkan kepada santri itu sangat besar. Dia sudah tidak lagi membatasi diri dia berdasarkan jam kerja. Dia sudah tidak lagi membatasi diri dia terhadap tanggung jawab pekerjaan dia. Contohnya, dia mengajar matematika. Dia menyadari di kelas dia ada santri yang tidak mampu atau belum selesai kompetensi matematikanya. Apa yang dia lakukan? Maka pada jam-jam tertentu dia minta izin ke wali kelasnya. Dia ketuk wali kelas siswa tersebut di jam yang bukan jam dia. Dia minta santri ini dikeluarkan di jam-jam mata pelajaran kelompok mata pelajaran B. Kelompok mata pelajaran B itu bisanya apa? Penjaroskes, apalagi seni dan budaya. Hal-hal yang memang itu bukan mata pelajaran inti. Dia minta izin dikeluarkan santri ini setengah jam diajari. Di mana? Di depan selasar sekolah, di depan selasar kelas. Diajari sama dia. Bahkan bukan hanya itu. Pada saat dia mendengar ada santri yang tahsinnya belum bagus, maka dia juga meminta kepada guru kelas untuk mengeluarkan santri itu setengah jam dia yang ajarin. Masya Allah, sudah tumbuh di dalam diri dia sebagai jiwa seorang pendidik. Dia tidak lagi membatasi diri dia dengan batasan-batasan yang sifatnya pragmatis. Karena dia sadar dia akan diminta pertanggungjawabannya. Kita semua akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla. Jika kita melihat ada santri kita yang berperilaku kurang baik, tapi kita diamkan, maka berhati-hatilah dalam hal ini. Oleh sebab itu, kualitas sekolah bukan lagi menjadi kualitas pimpinan kita, tapi menjadi kualitas kita bersama, tanggung jawab kita bersama. Teman-teman yang dirahmati Allah, karena kita seorang pendidik yang hebat itu adalah pendidik yang bisa melahirkan siswa atau siswa yang cerdas, mandiri dan berkarakter Qur'ani, menemukan dan mengembangkan minat dan bakat siswa dan siswinya. Karena itulah ada tugas dari setiap mendidik.
Tugas kita teman-teman yang mati Allah adalah menciptakan generasi ibadur rahman yang berjalan sesuai dengan fitrahnya dan juga berjalan sesuai dengan minat dan bakatnya. Kalau misalnya ada santri kita lihat kompetensinya kurang mendukung di salah satu mata pelajaran, tapi dia sangat menonjol di bidang lain, maka tugas kita adalah memberitahukan kepada rekan kerja kita, memberitahukan kepada pimpinan unit kita bahwa potensi dari santri kita ini adalah ini dan itu. Karena kenapa? Karena bisa jadi kedekatan personal kita dengan santri kita tersebut yang membuat santri itu mau terbuka dengan kita. Oleh sebab itu jangan didiamkan. Utarakan. Karena output terbesar dari pendidikan salah satunya itu adalah mengembangkan potensi siswa. Sudah tidak ada lagi mindset bahwa santri harus bisa semuanya. Sudah tidak ada lagi cara berpikir bahwa santri harus menguasai semuanya. Kita kembali kepada diri kita. Apakah kita bisa menguasai semuanya? Kita menguasai matematika? Kita menguasai fisika? Kita menguasai kimia? Bahasa Inggris? Atau yang lainnya? Ternyata tidak. Nah, tugas kita jika kita melihat dan mengetahui ada satu santri yang memiliki potensi yang sangat menonjol, maka tugas kita adalah memberitahu kepada rekan kita atau pimpinan kita atau unit bertanggung jawab berkaitan dengan minat dan potensi bakat dari santri tersebut. Teman-teman yang dirahmati Allah, dalam bekerja kita dituntut untuk bersikap profesional, amanah. Oleh sebab itu maka sifat pakewuh ya, sikap pakewuh itu harus kita tinggalkan. Karena kenapa? Karena sikap pakewuh itu yang terkadang ya membuat tidak tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh sebab itu jangan biarkan rasa enak enggak enak, rasa pakewuh itu menghalangi kita dari berbuat amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena Allah Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 2 sudah menjelaskan, dan tolong menolonglah kalian dalam melaksanakan kebajikan dan takwa. Dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Artinya kita sudah tidak ada lagi berpikir ini bukan tanggung jawab saya. Selama itu amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka kita sama-sama mengingatkan. Kita sama-sama menolong saudara kita yang mungkin tergelincir. Dan jangan sampai kita biarkan ada kemungkaran di tengah-tengah kita. Jika kita bisa merubahnya, maka rubahlah. Selanjutnya teman-teman yang berarti Allah, tolong menolong dalam Islam ya. Dalam surat Al-Maidah tadi sudah dijelaskan ya. Alal birril wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah. Nah, setelah kita mampu mengerjakan kebajikan dan bertakwa kepada Allah, dan kita tidak tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, maka Allah menyuruh kita kepada untuk wattaqullah. Allah meminta kita untuk tetap bertakwa kepada Allah. Karena hanya dengan bertakwalah semua pintu kesulitan menjadi kemudahan. Hanya dengan ketakwaan kepada Allah semua arah lintang itu bisa dirubah menjadi semua kemudahan.
Teman-teman yang berarti Allah, salah satu hal yang berkaitan dengan mindset yang nanti akan mempengaruhi pola kerja kita, yang akan mempengaruhi hasil kerja kita, yang akan mempengaruhi semua budaya kerja dan sistem kerja kita, itu adalah berkaitan dengan bagaimana cara kita melihat bahwa tempat kerja kita ini adalah wasilah bagi kita untuk mengais pahala, untuk mencari pahala, untuk beribadah kepada Allah. Namun dalam pengalaman kerja saya yang kurang lebih sudah 28 tahun, mungkin di sini yang bisa ngalahin pengalaman kerja saya cuma Pak Boy ya. Ya mungkin bisa melebihi gitu, atau ada salah satu ustazah. Yang sering saya lihat yang menjadi kenyataan di tengah-tengah kita itu adalah banyak rekan kerja kita yang selalu mengeluh terhadap pekerjaannya, tapi dia nggak sadar banyak orang di luar sana lagi menangis-nangis untuk mencari pekerjaan, lagi kebingungan untuk mencari kerjaannya. Namun banyak orang rekan kerja kita dari pengalaman saya yang dia mengeluh pekerjaannya, dia mengeluhkan atasannya, dia mengeluhkan teman kerjanya, bahkan dia mengeluhkan juga perusahaannya atau yayasannya. Semua tidak ada yang terhindar dari keluhannya. Semua adalah jazakallah khairan. Sudah. Halas. Semuanya adalah bentuknya keluhan dari dirinya. Memang pada saat ditanya apa solusi yang bisa antum berikan, maka solusinya adalah cuma satu, keluhan. Pada saat ditanya apa jalan keluarnya, maka jalan keluarnya cuma satu, apa? Keluhan. Yang ada di mindset dia, yang ada dalam pikiran dia, semuanya itu kurang baik, semuanya itu kurang benar. Kita harus sadar bahwa semua organisasi, semua perusahaan, semua yayasan, semua institusi, mereka memiliki budaya kerja yang berbeda. Mereka memiliki sistem kerja yang berbeda. Maka oleh sebab itu tidak bisa apple to apple, tidak bisa kita samakan. Karena kenapa? Karena memang pemerintah kita memberikan kebebasan bagi setiap institusi, setiap perusahaan, setiap yayasan untuk mengembangkan budaya kerjanya, untuk mengembangkan sistem kerjanya. Dan kita harus sama-sama mengetahui bahwa yang mempengaruhi budaya kerja, yang mempengaruhi sistem kerja, salah satunya adalah visi dan misi serta target orientasi yang dibentuk dari organisasi itu sendiri. Makanya aneh ya, jika ada orang yang masih mau menerima gaji dari perusahaannya, yang masih mau menerima upah dari hasil kerjanya, namun kerjanya dia hanya mengeluh dan mengeluh. Bahkan bisa dikatakan dia selalu membuat pencitraan buruk kepada perusahaannya, kepada pimpinannya, kepada rekan kerjanya. Dia lupa untuk mengaca kepada dirinya. Dia lupa untuk bercermin. Yang buruk selalu orang di sampingnya atau di depannya. Dia tidak pernah mau melihat dirinya. Kalau bahasa sederhananya, dia itu seperti meludahi sumur yang airnya diminum oleh dia setiap harinya. Atau kalau bahasa kasarnya, dia membuang air kotor di tempat air minum yang bersih yang akan dia minum. Teman-teman mengerti Allah, saya dan juga seluruh pimpinan unit, baik itu pendidikan dan kependidikan, non kependidikan, berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dari yayasan kita ini sendiri. Dan kualitas itu hanya akan muncul jika kita melihat masalah, jika kita melihat kendala, langsung kita berorientasi kepada solusi. Langsung kita berorientasi kepada
solusi. Bahkan ada sebuah perusahaan teman-teman, ini perusahaan besar. Pada saat dia menemukan ada karyawannya yang selalu mengeluhkan pekerjaannya, atasannya, rekan kerjanya, bahkan perusahaannya dengan bentuk segala gibah yang dia lakukan, pilihannya cuma dua. Yang pertama, dia bertobat kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulanginya. Atau yang kedua, silakan buat surat pengunduran diri atau diberhentikan. Karena kenapa? Kalau kita mau menciptakan lingkungan kerja yang baik, yang produktif, maka mindset kita cuma satu. Ustadz, saya punya solusi. Ayo kita diskusi bareng. Itu mindset kita. Bukan kita datang dengan segumpal masalah, tapi kita tidak memberikan solusi. Bahkan betapa banyak rekan-rekan kerja saya yang dulu tidak pernah lepas dari hari ke hari, bahkan jam ke jam, membicarakan tentang keburukan A, B, C, D. Tapi pada saat dia dikasih amanah untuk menjalankan sebuah pekerjaan, ternyata apa? Tidak tuntas. Teman-teman yang mengerti Allah, perlu kita ketahui bahwa pada saat seorang pemimpin atau kita membuat keputusan apapun, tentu kita memiliki latar belakang dong. Dan latar belakang ini yang terkadang yang belum diketahui oleh teman-teman. Karena kenapa? Tadi kalau bicara kepemimpinan, beban kerja setiap pemimpin itu berbeda-beda. Beban kerja seorang pemimpin berbeda-beda. Sederhananya, Pak RT, dia akan memimpin RT-nya. Skup pemimpinnya RT-nya. Apakah seorang gubernur itu nanti juga akan diamanahkan seperti layaknya amanah seorang pemimpin RT? Tentu tidak. Karena kenapa? Karena ada masalah, ada tantangan yang harus diselesaikan, yang harus dicapai. Karena setiap pemimpin itu memiliki batasannya. Oleh sebab itu, jika kita memiliki solusi dari permasalahan yang ada, sampaikan, diskusikan. Di salah satu sekolah internasional di Bogor, ada seorang manajer operasional. Itu lulusan sekolah dasar. Sedangkan koordinator dia itu lulusan strata 1. Menarik sekali kasus ini. Akhirnya saya samperin sekolah itu, saya ketemu dengan direktur, saya diskusi. Saya dengar manajer operasional antum lulusan SD. Betul Pak. Bagaimana ceritanya? Dulu pertama kali dia datang ke sekolah saya, dia adalah seorang office boy atau cleaning service. Namun karena dia memiliki kinerja yang baik, dan dia selalu mampu membimbing rekan-rekan kerjanya, memotivasi rekan-rekan kerjanya, dan memiliki rencana-rencana kerja hasil dari evaluasi dia, dan dia sampaikan kepada pimpinannya, dan itu berhasil. Akhirnya kita uji coba dia untuk menjadi pemimpin, dan ternyata dia berhasil. Ternyata teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita bicara kesuksesan, tadi saya katakan, pendidikan itu hanya 20% membuat seseorang itu berhasil. Sedangkan 80%-nya itu berkaitan dengan karakter seseorang. Karakter yang mau belajar, karakter yang mau berkomunikasi, mampu berkomunikasi dengan baik, karakter yang selalu mencari solusi dari permasalahan, karakter yang selalu berorientasi kepada win-win solution, dan karakter yang selalu memenuhi waktunya untuk memikirkan hal-hal yang baik. Dan ini terbukti. Bahkan kemarin booming sekali di media sosial. Ada lulusan kampus negeri terbaik di Indonesia, salah satu terbaik di Depok, jaketnya warna kuning, jangan disebut. Itu melamar menjadi seorang insinyur perkapalan. Melamar sebagai insinyur perkapalan di sebuah perusahaan perkapalan besar di Indonesia.
pada saat orang UI, subhanallah. Pada saat lulusan mahasiswa ini, ya, dari kampus kuning ini itu sedang menunggu panggilan dari manajer HRD. Tiba-tiba ada seorang bapak-bapak umur 35 atau 38 itu jalan di depan dia, itu langsung kasih CV, dipanggil sama manajer, dikasih CV, langsung diskusi, langsung nego gaji. Dan gajinya ini bukan bicara 10-15 juta, puluhan juta. Orang lulusan kampus negeri ini tersinggung. Loh, saya lulusan S1 dari kampus di Depok, kampus terbaik. Lah kok saya malah disuruh nunggu, sedangkan bapak ini lulusan STM, tapi kok langsung masuk ketemu manajer nego gaji. Siapa dia? Saya dari kampus ini nih, lulusan ini. Ternyata pas dikuak, siapa anak lulusan STM ini yang mengalahkan lulusan terbaik dari kampus yang ada di Depok ini? Ternyata bapak ini melengkapi dirinya dengan sertifikat keahlian. Oleh sebab itu teman-teman, ternyata teman-teman, yang membuat kita sukses bukan pendidikan, tapi karakter kita. Karakter mau belajar, karakter mau berkembang. Itu yang membedakan. Ini sudah ada risetnya. Betapa banyak ya, lulusan S1 tapi dia mampu menggaji lulusan S3. Lulusan SMA tapi dia mampu menggaji seorang profesor. Seharusnya kalau kesuksesan itu berkaitan dengan pendidikan, makin tinggi pendidikannya makin sukses. Tapi kenyataannya enggak. Karena kenapa? Karena tadi itu ya, kemauan dia untuk berkembang, kemauan dia untuk belajar. Oke teman-teman yang dirahmati Allah. Selanjutnya, pada saat kita melihat hambatan dan tangan, kita melihat ini sebagai apa? Kalau kita melihat ini sebagai, ini bukan tanggung jawab saya, ini salah antum, ini karena antum, maka hambatan dan tantangan ini nggak akan membuat kita menjadi keluarga yang sinergi. Maka hambatan tantangan ini bukan mendekatkan kita kepada kesuksesan, malah hambatan tantangan ini akan menjadikan kita semakin jauh dari keberhasilan. Seharusnya hambatan dan tantangan ini justru membangun sinergi dari kita. Coba lihat para pekerja rel kereta api ini. Yang satu ketemu, tapi satu lagi tidak ketemu. Apakah kereta api bisa lewat? Tidak bisa lewat. Oleh sebab itu teman-teman, yang salah ini pekerjanya, perancangnya atau alam? Atau alamnya? Oh ini gara-gara gunungnya nih begini nih, ini gara-gara tanahnya begini nih, akhirnya jadi susah. Atau kalau pimpinan mengatakan ini gara-gara pekerjaannya nih, terus pekerjaan mengatakan ini gara-gara pimpinannya nih, lah kapan mau selesai? Seharusnya apa? Kalau kayak begini apa yang terjadi? Kita duduk bareng. Sebelum dari awal pekerjaan itu dilaksanakan, pada saat pelaksanaan dan setelah pelaksanaan harus ada duduk bareng secara berkelanjutan, sehingga apa? Semuanya sinergi. Tujuan kita di sini teman-teman, kalau kita hanya mencari rezeki, percayalah di luar banyak pekerjaan yang rezekinya lebih banyak. Tapi keutamaan bekerja di dunia pendidikan salah satunya apa? Kita mampu menggali banyak pahala di dalamnya. Oleh sebab itu teman-teman, jangan jadikan hambatan dan tantangan ini sebagai sebuah kendala bagi kita untuk maju.
Justru seharusnya semua hambatan dan tantangan membuat kita makin bersinergi, makin menjadikan kita semuanya saling bahu-membahu. Teman-teman yang dirahmati Allah, hanya dengan bersinergi dan berkolaborasi maka kesuksesan itu akan kita dapatkan. Karena dengan bersinergi dan berkolaborasi, semua hal yang berat itu akan menjadi ringan. Kalau ada pepatah di Indonesia seperti apa? Berat sama dipikul, dijinjing, ringan sama dipikul. Ini yang benar yang mana nih? Coba, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Antum sebagai guru tahfidz, antum punya ditargetin sama pimpinan antum. Muhafidz, antum orang yang paling mulia. Antum orang yang paling mulia. Muhafizah, antum orang yang paling mulia. Karena apa? Karena antum mengajarkan Al-Quran. Dan antum dibebankan untuk menciptakan generasi-generasi yang penghafal Al-Quran secara amanah jabatan struktural. Antum pada saat dalam prosesnya melihat ada hambatan, antum dalam prosesnya melihat ada kendala, maka yang antum lakukan cuma satu: segera membuat rencana perubahan, sampaikan kepada pimpinan antum, saya punya rencana nih, karena saya melihat ada permasalahan begini, begini, dan begini, maka rencana saya seperti ini. Ayo Ustaz, kita diskusikan, sama-sama kita mendiskusikan untuk mencari solusi yang bersama. Karena kalau nggak seperti itu, siapa lagi yang akan menjalankannya? Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, selanjutnya kita mulai masuk ke materi inti. Tadi baru pembukaan. Oke, bagian yang pertama, teman-teman yang dirahmati Allah. Setiap organisasi punya visi dan misi. Nggak mungkin organisasi itu berjalan tanpa visi dan misi. Seperti layaknya antum, gitu kan? Antum mau pulang ke rumah, pasti antum udah tahu bagaimana cara pulang ke rumah, pakai apa pulang ke rumah, lewat mana pulang ke rumah, dan berapa lama atau hambatan yang mungkin ada pada saat antum mau pulang ke rumah. Kalau sebuah organisasi pemimpin belok kanan, antum belok kanan. Kalau pemimpin belok kiri, antum belok kiri. Kalau pemimpin lurus, antum belok lurus. Sudah tidak ada lagi. Kalau kita bicara sebuah organisasi, ada visi-visi individu di dalamnya. Ingat, pada saat kita berada di sebuah organisasi, maka visi individu kita itu berubah menjadi visi organisasi. Kita harus berjalan sesuai dengan visi yang sama, harus sejalan dan seirama. Kalau kaki kanan semua, kaki kiri semua. Karena kalau ada saja pemimpin yang belok kanan, tapi antum belok kiri, maka yang ada cuma satu. Bukan maju ke depan, tapi mundur ke belakang. Prioritaskan diri kita untuk terus saling melengkapi. Prioritaskan diri kita bukan lagi mengatakan aku, tapi kita mengatakan kami. Ada perbedaan. Kalau dalam teori leadership itu apa sih bedanya manajer sama bos? Apa bedanya? Sederhananya begini. Bos itu begini. Bos itu begini. Kalau pemimpin atau manajer itu dia mengajak teman-temannya atau rekan-rekannya untuk bekerja sama. Konteksnya semuanya saling bahu-membahu. Nah, selanjutnya teman-teman yang dirahmati Allah, karena kita seorang pemimpin dan kita memiliki seorang pemimpin, dan mungkin kita juga seorang pemimpin di dalam sebuah amanah jabatan, maka kita harus mampu menginspirasi, kita harus mampu menggerakkan dan mampu menjadi teladan yang terbaik. Bagi siapa? Bagi rekan-rekan kerja dan masyarakat di lingkungan kita. Selanjutnya teman-teman,
Pribadi yang inspiratif itu adalah pribadi yang kaya akan ide dan kreativitas. Pribadi yang inspiratif itulah pribadi yang memiliki personal branding yang kuat. Personal branding contohnya kayak gini. Contohnya. Kalau saya lihat Pak Holik, saya melihat dia pribadi yang tekun. Pribadi yang mau diarahkan. Pribadi yang mau bekerja keras. Kalau saya lihat misalnya Mas Sultan, saya melihat pribadi yang ini secara profesional dulu ya. Pribadi yang cerdas, pribadi yang komunikatif, pribadi yang memberikan solusi. Nah, pertanyaannya, apa personal branding kita? Berani nggak kita mengatakan kepada diri kita bahwa branding kita adalah A, B, C, D? Contohnya, pada saat orang melihat kita, adakah tercermin dalam orang itu, oh ini orang soleh, oh ini orang yang taat beragama, oh ini orang yang baik hati, suka menolong. Atau ada branding negatif yang melekat kepada diri kita. Maka kalau ada branding negatif yang melekat kepada diri kita, maka yang pertama kali kita lakukan apa? Perbanyak istighfar dan melakukan kontemplasi, bukan menyalahkan. Contohnya kalau saya lihat Pak Dery, contohnya, pribadi yang cerdas. Saya melihat misalnya Ustadz Raihan, gitu. Saya melihat dia sebagai pribadi yang komunikatif dan periang, meskipun masih bujangan. Masya Allah. Dan lain-lain. Dan pribadi yang inspiratif itu pribadi yang memiliki karya nyata dimanapun dia berada. Karya nyata. Tadi saya ceritakan seorang OB, office boy, pendidikan SD, tapi bawahannya itu seorang S1. Bawahannya seorang D3. Karena dia memiliki karya nyata dalam pekerjaan dia, dalam tulisan-tulisan dia, dan hasil karya dia, maka dia menjadi pribadi yang inspiratif. Dan tentu akan ada penghargaan. Nah, selanjutnya ucapannya mampu menyentuh hati manusia. Ngomongnya gak banyak, tapi sekali ngomong itu membuat kita terenyuh, membuat kita tergerak. Karena salah satu tanda kefakihan ilmu seseorang pada saat dia berbicara itu dapat menyentuh hati manusia. Selanjutnya, pribadi yang inspiratif itu pribadi yang mencintai ilmu pengetahuan. Tadi malam saya men-share link pelatihan kurikulum Merdeka. Ya. Ada yang ikut selain saya dengan Pak Ajat? Ada? Oh, mungkin antum lagi sibuk baca Al-Quran atau murojaah ya. Gitu. Semoga Allah mudahkan. Gitu. Artinya teman-teman yang mengerti Allah, jangan pernah kita pelit untuk berinvestasi terhadap pengetahuan. Jangan pernah kita pelit untuk menginvestasikan harta kita untuk mengupgrade diri kita. Alhamdulillah, dalam 1 bulan ini sampai tanggal 26 Agustus ini, saya sudah dapat 3 sertifikat pelatihan. Dan saya sudah ngikutin 2 seminar. Apakah berbayar? Berbayar. Siapa yang bayar? Pakai uang pribadi. Kenapa? Karena saya tahu ilmu itu berkembang, ilmu itu berubah, dan saya tahu saya butuh ilmu. Pribadi yang inspiratif, dia tidak akan pernah pelit untuk mengembangkan dirinya. Dan selanjutnya pribadi yang inspiratif itulah pribadi yang menjalani hidupnya dengan passion, dengan semangat, gitu. Enggak ogah-ogahan datang ke tempat kerja atau ke sekolah. Enggak ogah-ogahan dalam mendidik. Dia timbulkan
semangat itu. Sehingga kalau ketemu orang akan mengatakan, Masya Allah, antum jos, semangat banget gitu. Ya? Masya Allah. Terlihat karakter semangat itu gitu loh. Tidak ditampilkan karakter yang setengah-setengah, tapi dia menunjukkan karakter yang totalitas. Karena dia mau terus untuk menjadi pribadi yang terus berkembang dan inspiratif. Selanjutnya teman-teman, ini pribadi yang menggerakkan. Yang pertama, dia pribadi yang aktif dan dinamis. Kedua, pribadi yang terdepan dalam melakukan gerakan perubahan. Yang ketiga, dia berjiwa climbers. Apa maksudnya? Berjiwa climbers itu, dia adalah orang yang tidak pernah puas terhadap hasil pencapaian. Dia tidak pernah puas dari hasil karya yang sudah dia lakukan. Dia akan terus mengembangkan dan berusaha menciptakan karya-karya baru. Dia bukan pribadi yang pemukim. Pribadi yang pemukim itu artinya apa? Kalau dia sudahlah di sini aja. Dia merasa saya udah nyaman di sini. Tapi dia tidak mau berkembang. Dia tidak siap untuk menerima tantangan. Sedangkan pribadi yang menggerakkan apa? Dia siap untuk menerima tantangan. Karena ingat teman-teman, semua berubah, semua berkembang. Kalau kita enggak mau berkembang, kalau kita enggak siap untuk berubah, maka percayalah kita akan dikalahkan. Yang keempat, pribadi yang menggerakkan itulah pribadi yang tegas dalam bersikap, lemah lembut dan dalam empati. Kalau ini hak, dia katakan hak. Kalau ini batil, dikatakan batil. Kalau dibilang ini pelanggaran, dia akan mengatakan itu pelanggaran. Dia tegas dalam bersikap. Tidak pakewuh. Apa? Pakewuh. Dan selanjutnya pribadi yang menggerakkan itu adalah pribadi yang mampu menggerakkan hati setiap orang. Menciptakan tantangan baru. Mampu menggerakkan hati setiap orang. Artinya apa? Dia terus membangun budaya komunikasi yang positif. Dia mampu membangun diskusi yang positif. Sehingga apa? Dia adalah pribadi yang solutif. Pribadi yang mengedepankan bagaimana solusi-solusi yang terbaik dari semua permasalahan yang ada. Selanjutnya teman-teman, pribadi yang meneladani itu adalah pribadi yang perkataan dan perilakunya adalah cerminan diri dia. Kita harus sadar teman-teman. Semua perkataan kita, semua perbuatan kita, bahkan cara berpakaian kita itu adalah mencerminkan diri kita yang sebenarnya. Karena ingat, sepandai-pandainya kita menutupi hakikat diri kita, maka akan terlihat pada waktunya. Oleh sebab itu, daripada kita memakai topeng, lebih baik kita buka topeng itu. Kalau ternyata diri kita masih banyak kekurangan, ayo sama-sama kita maju, sama-sama kita bergerak, dan sama-sama kita tolong menolong. Jangan dijatuhkan kalau ada teman kita yang kekurangan. Selanjutnya, pribadi yang meneladani itu pribadi yang pelopor dalam melakukan kebaikan di lingkungannya. Fastabikul khairat. Dia akan terus berusaha gitu, menebarkan kebaikan. Selanjutnya, dia menjaga adab dan perilaku dimanapun dia berada. Apalagi hadapan kita ada santri. Ingat, kaidah santri itu dia melihat, dia melakukan. Bahasa kerennya itu children see, children do. Maka berhati-hatilah dalam hal itu. Dan jangan sampai tadi ada cerminan-cerminan buruk atau stigma-stigma buruk atau branding negatif terhadap diri kita. Kita harus berusaha terus untuk mengembangkan branding positif. Dan tugas kita teman-teman, tidak ikut menyebarkan branding negatif terhadap teman kita. Jangan sampai
Branding negatif itu justru datangnya dari kita. Maka ini kita bukan menjadi pribadi yang menginspirasi, justru menjadi pribadi yang akan menjadi toksik atau menjadi racun bagi diri kita dan bagi lingkungan kita. Selanjutnya, pribadi yang memiliki amalan unggulan. Kita tahu banget lah sebuah hadis, ada seorang laki-laki yang Rasulullah SAW mengatakan akan datang penduduk ahli surga. Maka sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu mengecek kenapa, apa amalan dia yang membuat dia akan masuk surga sampai Rasulullah mengatakan dia akan masuk surga. Ternyata amalan dia cuma satu, apa? Memaafkan orang lain. Nah, apa amalan unggulan kita? Apa keunggulan kita? Ini adalah hal-hal yang terus kita tanyakan kepada diri kita. Selanjutnya, pribadi yang meneladani itu adalah menjaga keluarga dari api neraka. Ayatnya kita sudah hafal kan ya? Ya ayyuhallazina amanu ku anfusikum wa ahlikum naro. Ya ayyuhallazina amanu. Itu bersifat jamak. Namun tafsir para ulama mengatakan apa? Wahai para ayah, wahai para pemimpin. Kita semua adalah pemimpin. Maka kita ditugaskan untuk menjauhkan diri kita dan juga anak didik kita dari api neraka. Naif kalau kita melihat anak didik kita melakukan kemungkaran, kita diamin. Naif, nggak boleh. Atau ada rekan kerja kita melakukan kemungkaran, kita diamin, nggak boleh. Terus selanjutnya, menjadikan aktivitas sebagai ibadah lillahi ta'ala. Kita meminta balasan terbesar itu datangnya dari Allah. Selanjutnya, bagaimana cara kita berinteraksi yang baik? Yang pertama, perbaiki cara interaksi kita dengan pimpinan kita. Ingat, kita ditugaskan, Ahlussunnah wal Jamaah ditugaskan untuk mentaati pimpinannya. Makanya seorang Ahlussunnah wal Jamaah dia tidak akan pernah memberontak kepada pimpinannya. Seorang Ahlussunnah wal Jamaah dia tidak akan pernah demonstrasi. Seorang Ahlussunnah wal Jamaah dia tidak akan mencemarkan keburukan pimpinannya. Dia akan menutupi semua hal yang ada di pimpinannya. Dan kalau dia mau menasihati pimpinannya, dia tidak menggibahnya di depan umum dengan cara demonstrasi, turun ke jalan, pasang spanduk. Enggak. Dia menasihati pimpinannya secara berdua, sembunyi-sembunyi. Ustadz, kesalahan antum menurut anda begini-begini, sebaiknya begini-begini Ustadz. Diterima, alhamdulillah. Nggak terima, dia berdoa kepada Allah untuk apa? Mendoakan pimpinannya. Makanya para ulama kita tuh, ulama salaf itu telah menjelaskan kepada kita, jika saya tahu ada doa saya yang makbul, yang dijabah oleh Allah, maka saya akan mendoakan pimpinan saya. Kenapa? Karena pada saat dia mendoakan pimpinannya dan pimpinan ini dijabah oleh Allah doanya, maka kebaikannya untuk semua. Kebaikannya bukan untuk dirinya. Makanya kan ahli fikih itu keutamaannya sangat besar. Karena apa? Ahli fikih itu kebaikannya dirasakan untuk masyarakat banyak. Beda dengan ahli ibadah, sedangkan itu untuk dirinya sendiri. Perbaiki cara kita berinteraksi dengan rekan sejawat. Nggak mungkin kita mengharapkan rekan sejawat kita itu sama seperti kita, nggak mungkin. Nggak mungkin kita mengharapkan rekan sejawat kita itu, itu plak ketiplak gitu ya, atau 100% seperti yang kita mau, nggak mungkin. Karena kenapa? Karena rekan sejawat kita punya hati, rekan sejawat kita punya pola pikir. Maka kita harus menghargai dan sama-sama berjalan dengan semua kekurangan dan kelebihannya. Dan jangan pernah menjelekkan teman sejawat kita. Jangan pernah. Ya. Selanjutnya, perbaiki cara kita berinteraksi dengan siswa. Ajarkan adab-adab
siswa ke gurunya, ajarkan. Namun kita juga harus mampu menjadi pribadi yang baik, pribadi yang dapat menginspirasi bagi anak didik kita, dan perbaiki cara kita berinteraksi dengan wali murid. Salah satu hal kenapa di Sabilul Quran itu dilarang menerima hadiah dari wali murid, karena untuk menjaga izahnya antum, muruahnya antum, kehormatannya antum, supaya antum dapat bersikap adil nantinya dan tidak menimbulkan kecemburuan bagi rekan kerja antum yang lainnya. Berinteraksilah dengan baik dengan wali murid dengan kata-kata yang sopan dan kata-kata yang tegas tapi mengarahkan, bukan tegas tapi menghancurkan. Ya. Jangan sampai interaksi kita dengan wali murid adalah interaksi penuh dengan ghibah, penuh dengan berita-berita negatif. Hilangkan itu semua. Ajak wali murid kita untuk sama-sama memecahkan permasalahan yang ada, menjadi solusi yang bersama. Ya. Selanjutnya, perbaiki cara kita berinteraksi dengan masyarakat. Tolong, sivitas Sabilul Quran, jangan ada punya motor yang knalpot bolong. Tahu nggak knalpot bolong? Kalau digeber dikit tuh prang bunyinya. Karena ini nggak baik, ini nggak mencerminkan seorang pendidik. Apalagi kalau ini, ya, apalagi kalau ini motor seperti ini yang punya ternyata seorang muhafidz atau seorang guru diniyah. Wah, subhanallah. Masa seorang ahlu Quran, ya, seorang ahli fikih, ahli ibadah, motornya motor knalpot bolong, pajaknya mati lagi, kalau belok kagak ada sen lagi, asapnya ngebul. Masya Allah. Jangan, ya. Perbaiki muamalah kita dengan masyarakat. Karena ingat loh, sebaik manusia itu adalah salah satunya yang paling baik dengan tetangganya. Sebaik-baiknya seorang muslim adalah seorang muslim yang paling baik dengan tetangganya atau masyarakat sekitarnya, gitu. Jangan sampai ya, pada saat kita di sekolah menjadi pribadi yang soleh, pada saat kita di rumah kita menjadi pribadi yang urakan, gitu, ya. Tidak boleh seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, ini nanti saja, ya. Ini secara garis besar saya mau jelaskan yang poin nomor 1 saja. Display your leadership by learning from your mistake. Manusia tidak ada yang luput dari kesalahan. Tapi sebaik-baiknya manusia itu adalah yang dia bertobat setelah dia melakukan kesalahan, dan dia berjanji tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Karena ingat, al-imanu yazid wa yanqus. Sebuah pepatah Arab mengatakan, iman itu naik karena ketaatan, turun karena kemaksiatan. Jadikan lingkungan kita itu lingkungan yang taat. Bi'ah kita itu bi'ah yang taat kepada Allah, lingkungan yang taat kepada Allah, lingkungan yang memang mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena itulah perbedaan instansi pendidikan, instansi kita dengan instansi yang di depan kita. Itu perbedaannya. Nah, selanjutnya teman-teman, kita masuk kepada teamwork, ya. Kalau kita bicara teamwork teman-teman, Allah Ta'ala itu sudah menjelaskan dalam surat As-Saff ayat 4 bahwa sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Barisan yang teratur artinya apa? Ini barisan yang terpimpin, barisan yang memiliki arah dan tujuan, barisan yang memiliki visi, dan barisan yang saling menguatkan.
Contoh, setelah menikah punya anak harus belajar mendidik anak. Anak sudah dewasa, kita juga harus belajar mencarikan jodoh terbaiknya, dan seterusnya sampai kita meninggal. Teman-teman, bersegeralah untuk memantaskan diri kita, karena Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 11 sudah menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan teman-teman yang Allah, ini yang terakhir, ingat, kita semua akan mati. Kita semua akan mati. Kalau misalnya nih ada dokter yang mengatakan ke antum, umur antum sisa 30 hari lagi, apa yang antum lakukan? Antum syirik dokter. Yang menentukan nyawa itu bukan antum dokter, Allah, gitu ya. Kira-kira dokter marah nggak dengar kayak gitu? Yang antum nasihati benar, tapi caranya salah. Kalau misalnya ada yang vonis antum nyawa antum sisa 30 hari lagi, apa yang antum lakukan? Ada sebuah cerita seorang pemuda kaya raya di Amerika. Dia keturunan orang Timur Tengah. Dia sangat kaya. Sendal dia harganya $1.200. Sendalnya doang. Kode rupiahin berarti berapa? 1.200 kali 15.000. Berapa? 15 juta. Lebih dong. 17 juta. Sendal dia 17 juta. Sendal itu harganya berapa? 17.000. Celana dia itu paling murah dia beli $5.000. Berarti berapa tadi? 75 juta celananya dia. Gaji antum setahun aja belum tentu 75 juta. Setahun. Mobilnya jangan disebut. Kalung dia segala macam tuh subhanallah. Akhirnya dia penuh hidupnya dengan dunia malam karena keberhasilan dan dia belum menikah. Akhirnya ternyata dia kena kanker yang berbahaya. Divonis oleh dokter umurnya 6 bulan lagi karena kankernya sudah menyentuh ke seluruh organ-organ inti. Akhirnya apa dia lakukan? Dia makin minum. Dan setelah dia minum, akhirnya dia sadar, buat apa saya harus meratapi nasib saya. Akhirnya dapatlah dia hidayah. Dia bertobat kepada Allah dan dia sumbangkan semua harta dia. Semuanya, mobil Lamborghini, Ferrari, Porsche yang harganya puluhan juta dolar Amerika itu, harta dia semuanya diserahkan kepada masyarakat miskin yang ada di Afrika. Dia bangun sekolah, dia bangun masjid, dia bangun tempat-tempat air, sumur-sumur air itu. Dan akhirnya Allah takdirkan beberapa bulan kemudian dia wafat. Artinya dia divonis dokter 6 bulan, dia wafat lebih hampir setahun lah kalau dia wafat. Kalau antum divonis 30 hari lagi hidup antum, apa yang antum kasih? Kopiah, sarung, celana, jam. Mau jam antum harganya berapa? 30.000. Oke teman-teman, antum pilih yang mana ya kalau menurut antum? Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 2. Hah? Nomor 1, nomor 2? Ruang tamu mana yang antum pilih? Nomor 1 atau nomor 2? Ruang 1 belum punya. Yang nomor 1 coba tunjuk tangan yang ikhwah. Oke, tunjuk tangan nggak tunjuk dong. Yang ikhwah tunjuk tangan. Yang nomor 1. Oke, nomor 2 tunjuk tangan. Nomor 2. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Yang akhwat, ustazah tolong wakilin. Yang nomor 1. Nggak ada jawabannya. Oh, nggak ada gambarnya. Waduh, Kenapa sih? Fokusnya rusak nih. fokusnya rusak. Baik. Ya. Baik teman-teman.
seorang pakar psikolog pernah menulis How to Know Your Friends, bukunya. Jadi dia membedah untuk melihat karakter seseorang, lihat yang ada di rumahnya. Karena ternyata benar teman-teman. Kalau di rumah kita kamar tidurnya ada 4 dan kamar mandinya ada 4, itu akan membentuk perilaku anak yang berbeda dengan yang rumah yang kamar mandinya 1, kamarnya ada 3. Kalau rumah yang ada kamar tidurnya 4, kamar mandinya 4, ada nggak pernah diajarin rasa tenggang rasa? Enggak, karena kenapa? Kamar mandinya 4. Ada nggak diajarin untuk manajemen waktu terhadap penggunaan kamar mandi? Ada nggak? Enggak, karena kamar mandinya 4. Pernah nggak terdengar kata cepetan, udah nggak tahan nih gitu? Terdengar nggak kayak gitu? Enggak. Tapi kalau rumah yang kamarnya 3 atau kamar tidurnya 2, tapi kamar mandinya 1, karakter anaknya terlihat nggak? Pertama, manajemen waktu di kamar mandi terlihat nggak? Terlihat. Terus yang kedua, terdengar nggak kata-kata cepet tuh? Terdengar nggak? Terdengar. Kebersihan kamar mandi terjaga nggak? Terjaga. Karena apa? Ya karena yang menggunakan kamar mandi itu banyak orang. Artinya teman-teman, fasilitas yang kita miliki itu menentukan karakter kita juga. Baik, selanjutnya, untuk kita dicintai oleh anak didik kita, maka berlemah lembutlah hati kita. Ya. Karena dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW bersabda, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan menyukai kelembutan. Dan dia memberikan kepada kelembutan itu sesuatu yang tidak diberikannya pada sikap kasar, dan apa yang tidak diberikannya pada yang lainnya. Ingat, kita tetap harus berkarya dan kita jangan pelit untuk berinvestasi untuk mengupgrade diri kita untuk menjadi lebih baik. Tanggal 29 besok ada pelatihan kurikulum merdeka selama 1 bulan oleh beberapa praktisi dan pakar kurikulum merdeka. Harganya cuma 150.000 dari jam 19 sampai jam 20. Silakan kalau mau yang ikut. Ya. Nah, selanjutnya teman-teman yang mati Allah, coba antum tanya ke diri antum, buat dalam kertas 10 komitmen antum untuk Sabilul Quran. Setelah itu antum lihat dan antum bisa mengevaluasi diri antum. Dan terakhir, saya ucapkan syukran wa jazakumullah khairan. Mohon maaf atas semua kekurangan dan kelebihan waktu yang ada. Ya, Masya Allah kelebihan 20 menit. Mohon maaf, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta